kamu mudik malam hari dan tiba-tiba ada orang memberi oba-oba untuk belok ke jalan tembus. Jangan langsung percaya. Karena tidak semua yang memberi petunjuk itu manusia. Dan tidak semua jalan tembus membawa kamu ke rumah. Kadang, itu jalan menuju dunia lain. Malam itu, Agus hanya ingin cepat sampai ke Purworejo untuk salat Id besok pagi. Tapi ketika dia mengikuti jalan pintas yang ditunjukkan beberapa sosok di pinggir jalan, dia baru sadar satu hal. Jalan itu tidak pernah ada di peta. Tidak ada mobil lain, tidak ada lampu jalan, dan yang berdiri di kiri kanan hutan bukan orang. Mungkin kamu berpikir ini cuma cerita, tapi ketika tawa perempuan itu terdengar dari dalam mobil, dan jalan mulai berputar-putar tanpa ujung, Agus tahu dia sudah masuk ke tempat yang seharusnya tidak pernah dilewati manusia. Malam itu udara terasa lebih dingin daripada biasanya, dan suara jangkrik menyatu dengan gemuruh mesin mobil yang dipaksa terus melaju sejak sore tadi. Agus sudah duduk terlalu lama, sampai pinggangnya pegal seperti dipukul-pukul. Istrinya, Sinta, sudah menguap entah berapa kali sejak mereka memasuki wilayah Jawa Tengah. Sementara anak mereka, Bagas, sudah tertidur pulas di kursi belakang dengan kepala miring ke kaca jendela. Menjelang Lebaran, biasanya mereka sudah tiba 2 atau 3 hari sebelumnya. Tapi tahun ini, pekerjaan Agus benar-benar menumpuk, membuat mereka baru bisa berangkat sehari sebelum hari raya. Dia merasa bersalah, tapi tak punya pilihan lain. Dan sekarang, ketika jarak rumah hanya tinggal 30 km, jalanan justru berubah menjadi lautan cahaya merah, macet total. Mobil-mobil berjejer rapat, tidak bergerak sama sekali. Agus mengusap wajahnya yang lelah. Aduh, kenapa macet jam segini sih? Sinta mengangkat bahu. Namanya juga mudik, Mas. Semua orang buru-buru pulang. Agus hanya bisa menghela napas. Dia mulai dihantui rasa khawatir karena ayah dan ibunya di Purworejo pasti menunggu. Apalagi besok pagi salat Id harusnya dilakukan bersama keluarga besar. Dia ingin cepat sampai, ingin melihat wajah orang tuanya yang mulai menua. Di tengah lamunan itu, sesuatu yang janggal menarik perhatiannya. Di kejauhan, sekitar 50 meter dari mobilnya, terlihat beberapa sosok berbaju rompi oranye seperti petugas jalan. Mereka mengayunkan senter dan memberi oba-oba ke arah kiri. Di sana ada jalan kecil, gelap, seperti jarang dilewati kendaraan. Mas, itu kayaknya ada jalan tembus, ujar Sinta sambil menunjuk ke arah mereka. Agus memicingkan mata. Tembus kemana? Kok gelap banget? Namun salah satu petugas itu mendekat ke mobil mereka. Wajahnya samar karena diterpa cahaya lampu mobil, tapi senyumnya terlihat tipis, kaku. Dia menggerakkan lampu sorot kecil sambil berkata dengan suara datar. Sini lewat kiri saja, Pak. Lebih cepat. Macet panjang di depan. Agus menoleh ke sekitar, berharap ada mobil lain yang mengambil arah yang sama. Tapi anehnya, tidak ada satupun kendaraan yang bergerak. Semuanya diam seperti tak bernyawa. Namun rasa lelah dan kantuk membuatnya kehilangan kemampuan untuk berpikir panjang. Dia akhirnya menyalakan lampu sein dan perlahan membelok ke kiri, masuk ke jalan kecil yang tampak seperti mulut lorong gelap. Begitu mobil sepenuhnya masuk ke jalan itu, suasananya langsung berubah drastis. Tidak ada satupun lampu penerangan. Pepohonan tinggi menjulang di kiri kanan, seperti merapat dan menutup langit. Jalanan hanya diterangi oleh lampu mobil mereka sendiri, dan sisanya adalah kegelapan pekat. Sinta merapatkan jaketnya sambil menatap keluar dengan was-was. Mas, kok jalannya begini ya? Agus mencoba tetap tenang, meski dadanya mulai terasa sesak. Sudah, mungkin sebentar lagi tembus. Tapi setelah beberapa menit, ada hal aneh yang semakin membuat merinding. Tidak ada mobil lain yang menyusul. Padahal katanya mereka diarahkan ke sini karena macet. Tapi suara mesin selain mobilnya tidak terdengar. Cahaya lampu lain tidak ada. Seolah hanya mereka bertiga yang masuk ke jalan itu. Agus mencubit pahanya sendiri, mencoba memastikan dia tidak sedang mengantuk atau berhalusinasi. Jalan itu terlalu sempit untuk putar balik, jadi dia hanya bisa maju perlahan. Namun tiba-tiba di kejauhan muncul sosok perempuan berdiri tepat di tengah jalan. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya terbungkus kain putih lusuh yang tampak seperti basah. Mobil Agus langsung berhenti mendadak. Sinta terlonjak kecil, sementara Bagas yang terbangun langsung menangis pelan. Mas, itu apa?
Suara Sinta bergetar halus. Agus hanya menatap lurus tanpa berkedip. Tapi ketika lampu mobil menyinari sosok perempuan itu lebih terang, sosok itu tiba-tiba hilang. Benar-benar hilang tanpa suara, tanpa gerak, tanpa bayangan. Seperti kabut yang disapu angin. Sinta menutup mulutnya, menahan teriakan. Ya Allah, Mas, tadi itu apa? Kok bisa hilang begitu saja? Agus tidak menjawab. Tenggorokannya seperti terkunci. Dia mencoba menenangkan diri. Tetapi tangan yang memegang kemudi mulai bergetar. Jalanan kembali sepi. Hanya suara mesin mobil mereka yang terdengar. Tapi setelah itu, aroma aneh mulai masuk ke dalam mobil. Wangi melati. Tidak terlalu kuat, tapi jelas tercium. Wangi yang muncul secara tiba-tiba. Dan di waktu seperti ini, di tempat seperti ini, hanya membuat bulu kuduk berdiri. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa seperti sedang meninggalkan dunia manusia. Pohon-pohon di samping jalan terlihat semakin rapat. Ranting-rantingnya menggantung, seperti tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Sesekali terdengar suara ketukan halus di atap mobil, seolah sesuatu berjalan perlahan di atasnya. Sinta menggenggam tangan Agus erat-erat. Mas, kita ini lewat jalan apa sih? Kok kayak nggak habis-habis? Agus hanya bisa menjawab lirih. Aku juga nggak ngerti. Jalan yang seharusnya hanya beberapa menit terasa berubah menjadi perjalanan tanpa ujung. Dan di tengah kegelapan itu, Agus mulai sadar betapa bodohnya dirinya telah mengikuti arahan orang-orang yang bahkan dia tidak yakin manusia. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa gangguan baru saja dimulai. Dan jalan itu sepertinya tidak ingin melepaskan mereka. Semakin dalam mereka masuk ke jalan tembus itu, semakin jelas terasa bahwa tempat tersebut bukan jalan biasa. Ada hawa aneh yang dari tadi hanya samar kini mulai terasa menempel di kulit, membuat bulu kuduk meremang sejak dari tengkuk sampai tulang punggung. Dari balik pepohonan, suara-suara halus muncul, terdengar pelan seperti datang dari tempat jauh, tapi sekaligus terasa dekat. Sangat dekat. Ada suara tawa pelan seperti perempuan. Ada suara tangis lirih, seperti seseorang sedang meratap sendirian di sudut gelap. Lalu ada bisik-bisik yang begitu halus, sampai sulit dipastikan itu suara manusia atau hanya angin. Tapi satu hal pasti, bisik-bisik itu terdengar seolah tepat berada di belakang telinga, membuat tengkuk siapapun yang mendengar bisa langsung berkeringat dingin. Anak Agus menggenggam tangan ibunya semakin erat. Bu, pulang aja, pulang aja. Suaranya bergetar. Matanya sudah berair sejak kejadian sosok perempuan yang tiba-tiba muncul, lalu menghilang barusan. Istri Agus coba menenangkan, tapi dia sendiri ketakutan. Iya nak, sabar ya, kita cari jalan keluar dulu. Namun masalahnya, mereka sudah tidak tahu lagi arah pulang. Jalan itu seperti memutus dirinya dari dunia luar. GPS di ponsel Agus berputar-putar, tidak menunjukkan jalur apapun. Kompas digital pun berputar ke segala arah, seolah tidak tahu mana selatan, mana barat. Seakan-akan mereka berada di tengah ruang yang bukan lagi bagian dari peta dunia. Malam itu seharusnya menjadi perjalanan pulang yang biasa bagi Agus, istri dan anak semata wayang mereka. Tapi keputusan untuk mengambil jalan pintas melewati hutan demi menghindari macet ternyata adalah awal dari sebuah teror yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Jalanan setapak yang membelah hutan itu memang sepi, tapi aspalnya cukup mulus. Hingga tiba-tiba lampu mobil mereka mulai meredup perlahan, seolah kehilangan daya. Jantung Agus dan istrinya ikut merosot seiring meredupnya cahaya itu. Lampu sempat menyala kembali, tapi kali ini sedikit berkedip-kedip, tidak stabil. Dan yang lebih aneh, asap tipis mulai mengepul dari kap mesin. Padahal mobil itu masih sangat baru saja diservis 2 hari sebelumnya. Tidak ada satupun alasan logis yang membuat mesinnya bisa tiba-tiba bermasalah seperti ini. Di tengah kesunyian hutan, firasat buruk mulai merayap. Ini gak beres mas, bisik istrinya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, berusaha agar tidak membuat anak mereka yang tertidur di belakang menjadi panik. Agus hanya bisa mengangguk pelan. Aku tahu, jawabnya singkat. Dia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang dan tegar, meskipun dadanya terasa begitu sesak oleh rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Dan tepat saat itu, bruk, sesuatu jatuh dari atas pohon,
menghantam kaca depan mobil mereka dengan keras. Suaranya begitu tiba-tiba, begitu mengejutkan, hingga membuat seluruh badan mobil bergetar hebat. Istrinya menjerit spontan. Anak mereka yang terbangun langsung terpekik ketakutan. Refleks menutup wajah dengan kedua tangan kecilnya. Agus menginjak rem mendadak. Tubuh mereka tersentak sedikit ke depan. Cahaya lampu mobil yang kini hanya menyala samar-samar menyorot tepat pada benda yang jatuh tadi. Tapi itu bukan benda, itu adalah sesosok makhluk. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya. Bajunya putih, tapi sudah sangat lusuh, penuh dengan noda tanah dan berkek-berkek gelap yang entah apa. Kulitnya pucat pasi, sangat pucat, nyaris transparan. Don Nathania, mata hitamnya begitu kosong, tidak ada kilau kehidupan sama sekali. Namun yang paling membuat perut mereka mual bukanlah penampilannya, melainkan mulutnya. Mulutnya sobek hingga hampir menyentuh kedua pipinya, seolah ditarik paksa oleh tangan tak terlihat, membentuk sebuah senyuman yang mengerikan, terlalu lebar, dan sangat tidak wajar. Sosok itu kini merangkak di atas kaca depan mobil. Wajahnya menempel sangat dekat, seakan mencoba mengintip ke dalam. Setiap kali dia bergerak, terdengar suara cakaran pelan dari kuku-kukunya yang panjang dan hitam di permukaan kaca. Dan yang paling menakutkan, posisinya seolah sedang mengintip langsung pada anak Agus di kursi belakang. Tanpa pikir panjang, Agus langsung membunyikan klakson sekeras-kerasnya. Suara klakson yang memekakan telinga itu menggema di antara pepohonan yang sunyi. Sosok itu tersentak kaget. Ia mundur sejenak, lalu melompat dengan lincah seperti hewan liar dan menghilang ke dalam pekatnya kegelapan hutan. Namun, hanya tubuhnya yang menghilang. Suaranya tidak, justru tawa melengkingnya terdengar semakin jelas. Suara tawa itu menggema panjang, terasa seperti datang dari segala arah sekaligus, mengepung mobil mereka dalam gema yang mengerikan. Anak Agus menangis sejadi-jadinya. Istrinya memeluk si kecil, mengusap punggungnya sambil berulang kali membaca ayat kursi dengan suara yang bergetar hebat. Pundaknya bergerak naik turun, menahan kepanikan yang luar biasa. Agus menggenggam setir sekuat mungkin. Jemarinya bahkan terlihat pucat karena saking kencangnya ia memegang. Dia tahu satu hal, mereka tidak boleh berhenti. Jika mereka berhenti di sini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin makhluk tadi akan kembali dan mencoba masuk. Mungkin makhluk lain akan mendekat. Dengan kaki gemetar, dia menginjak pedal gas, memaksa mobil untuk kembali bergerak maju. Namun, semakin mereka melaju, semakin tidak masuk akal keadaan jalan di depan mereka. Tidak ada jejak bekas mobil lain, tidak ada sampah, tidak ada jejak ban, tidak ada satupun tanda kehidupan. Hanya ada pepohonan tinggi yang seolah bergerak, seolah semakin merapat di kedua sisi, membuat jalan yang mereka lalui terasa seperti sebuah lorong sempit yang seakan dibuat khusus hanya untuk mereka. Dan kemudian, hal yang paling mengerikan mulai terjadi. Jalanan yang sama mulai terlihat berulang. Agus melihat sebuah batu besar dengan bentuk yang sangat khas. Dia yakin sudah melewati batu itu beberapa menit yang lalu. Lalu, batu itu muncul lagi, dan muncul lagi. Sebuah pohon tumbang di pinggir jalan dengan bentuk patahan tertentu juga muncul beberapa kali. Lalu ada pohon besar dengan lubang menganga di tengah batangnya. Pohon itu muncul 3 kali, hanya dalam hitungan menit. Agus langsung sadar, jalan ini sedang mempermainkan mereka. Ini bukan jalan normal. Ini bukan jalur tembus biasa. Ini adalah sebuah jebakan. Istrinya yang juga menyadari keanehan itu mulai menangis perlahan. Mas, kita kayaknya muter-muter terus. Mas, ini gimana? Isaknya tertahan. Aku tahu. Suara Agus terdengar rendah dan pelan. Dia mencoba tetap terdengar tegar, meskipun rasa takutnya sendiri sudah menekan dadanya dengan begitu keras. Mobil terus melaju perlahan entah kemana. Sampai tiba-tiba di kejauhan, mereka melihat secercah harapan. Deretan lampu, seperti rumah atau sebuah perkampungan kecil. Mas, ada rumah, ada kampung, seru istrinya. Kali ini ada sedikit nada harapan dalam suaranya yang bergetar. Agus langsung mempercepat laju mobilnya sedikit, menuju sumber cahaya itu. Namun, tepat ketika mereka hanya berjarak sekitar 100 meter, lampu-lampu itu padam. Satu persatu, seolah ada seseorang atau sesuatu yang dengan sengaja mematikannya. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah kegelapan total.
Agus mengerem mobilnya. Napasnya terasa berat. Dan saat lampu mobilnya yang redup menyorot lurus ke depan, pemandangan yang tersaji membuat darah mereka seakan membeku. Belasan sosok perempuan bergaun putih muncul dari kegelapan. Mereka berdiri berbaris rapi di tengah jalan. Kepala mereka semua tertunduk. Rambut panjang menutupi wajah dan dada. Gaun putih mereka tampak lusuh, kotor, dan robek di sana-sini. Dan yang paling mengerikan, beberapa dari tubuh mereka menggantung sedikit di atas tanah. Kaki mereka tidak menyentuh tanah sama sekali, hanya melayang perlahan, seolah diayun oleh angin tipis yang tak terasa. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak, hingga salah satu dari mereka yang berdiri paling depan membuka mulutnya perlahan, lalu menjulurkan lidah yang sangat panjang, luar biasa panjang, hingga menyentuh permukaan tanah. Istrinya gemetar hebat. Mas, ini sarang mereka, bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. Agus tahu istrinya benar. Dia bisa merasakannya dari udara di sekitar mereka yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dari aroma bunga melati yang semakin lama semakin kuat menusuk hidung. Dari suara gemerisik halus yang seperti tidak datang dari makhluk hidup. Dari keyuhan terdengar lagi suara tawa melengking. Suara yang sama yang membuat seluruh tubuh mereka menegang seketika. Sosok-sosok itu mulai bergerak mendekat. Sanggot lambat, sangat teratur, tapi pasti. Mereka mulai mengelilingi mobil dari segala arah. Suara kuku yang diseret di atas tanah terdengar dari samping kanan. Suara napas berat dan serak terdengar dari sisi kiri. Dan dari belakang, terdengar suara ketukan pelan di kaca, seperti seseorang yang meminta izin untuk masuk. Anak Agus memeluk ibunya semakin erat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, menahan tangis. Istrinya hanya bisa memejamkan mata sambil terus membaca doa dengan terbata-bata. Agus menelan ludahnya yang terasa pahit, menutup matanya sejenak, dan berharap, sangat berharap, akan ada keajaiban. Dan keajaiban itu akhirnya datang dari sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di tengah kepanikan yang sudah mencapai puncaknya, tiba-tiba ponsel istri Agus berdering keras. Suara nada dering yang biasanya terdengar biasa saja, kini terasa begitu menusuk dan mengerikan, karena muncul tepat saat mobil mereka dikepung oleh makhluk-makhluk tak kasat mata dari segala arah. Istrinya menatap layar ponsel itu dengan tangan yang gemetar hebat. Di layar hanya tertulis satu kata yang membuat jantung mereka seolah berhenti berdetak. Ayah Agus, seorang kiai kampung yang dikenal memiliki indera batin yang sangat kuat. Lelaki sepuh yang dari dulu, entah bagaimana caranya, selalu tahu jika ada bahaya yang sedang mendekati keluarganya. Beliau bukan orang sembarangan, dan firasatnya jarang sekali meleset. Dan panggilan telepon di tengah malam buta, di tengah hutan angker ini, pastinya bukan sebuah kebetulan. Istrinya langsung mengangkat telepon itu sambil mencoba menahan tangis. Pak, tolong! Kami di... Suara ayah Agus terdengar langsung, tanpa jeda. Suaranya berat, tergesa, dan terdengar seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Jangan keluar, ucapnya cepat. Jangan buka pintu. Diam di mobile, dengarkan aku. Agus, ada di sebelahmu kan? Iya pak, Agus, ada di sini. Agus menunduk ke arah ponsel, mencoba mendengar lebih dekat. Pada saat itu, suara dari luar mobil semakin kacau. Dari atap mobil terdengar ketukan pelan, yang kemudian berubah menjadi keras, lalu menjadi hentakan tidak beraturan, seolah ada beberapa makhluk sedang melompat-lompat di atas atap. Istrinya segera menutup telinga anak mereka, tetapi suara itu tidak bisa benar-benar diredam. Getaran dari atap menyebar ke seluruh bodi mobil, membuat semuanya terasa bergetar hebat. Ayah Agus melanjutkan dengan suara lebih tegas, seolah memberikan perintah yang tak bisa dibantah. Kalian sedang tidak berada di jalan manusia. Itu jalan gaib. Kamu dibawa masuk ke tempat yang bukan dunia kita. Jangan percaya apapun yang kamu lihat. Ucapan itu membuat bulu kuduk Agus semakin berdiri. Dari jendela kiri, tepat di sampingnya, muncul sosok kuntilanak yang tadi mereka lihat di tengah jalan. Rambutnya basah kuyup menempel di wajah, dan mata hitamnya yang kosong menatap lurus ke arah mereka, tidak berkedip sama sekali. Bibirnya bergerak perlahan, seperti seseorang yang sedang menggumamkan sesuatu. Agus tidak bisa mendengar jelas apa yang diucapkannya, tetapi nadanya terdengar aneh, seperti doa yang dibalikkan,
diucapkan terbalik dengan irama yang menakutkan. Tanpa pikir panjang, Agus meraih saklar lampu mobil dan mematikannya. Seketika, semua lampu di dalam mobil padam. Satu-satunya sumber cahaya yang tersisa hanyalah dari layar ponsel yang masih menyala. Dia mendekatkan ponsel ke wajahnya. "Ayah, gimana caranya keluar dari sini?" Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Dia menahan napas agar tidak terdengar oleh makhluk-makhluk di luar sana. Di ujung telepon, terdengar napas berat ayahnya sebelum akhirnya menjawab. "Tutup mata kalian. Jangan lihat apapun. Aku akan tuntun. Dengarkan bacaanku." Istri Agus langsung menutup mata anaknya rapat-rapat, memeluknya erat. Sementara Agus sendiri memejamkan matanya sekuat mungkin. Dia tidak ingin melihat apapun yang mungkin sedang berdiri tepat di depan kaca mobilnya. Sesaat kemudian, suara dari speaker ponsel mulai terdengar. Suara ayahnya melantunkan ayat-ayat suci dengan ritme tertentu. Pelan, teratur, namun masing-masing kata terasa sangat kuat, seolah setiap hurufnya menghantam udara di sekitar mereka. Dan perubahan itu terasa seketika. Suara tawa para kuntilanak yang tadi terdengar dari segala arah berubah menjadi jeritan panjang yang mengiris telinga. Suara itu naik turun, melengking, seperti puluhan suara perempuan berteriak bersamaan dalam kesakitan. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergoyang keras, padahal tidak ada angin sama sekali. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti ribuan tangan yang sedang menkokar-kakar batang pohon. Bumi di bawah mobil ikut bergetar. Getaran itu terasa dari ban sampai ke jok tempat mereka duduk. Mobil bergetar hebat seperti hendak terbalik. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi sangat panas, membuat napas mereka terasa terbakar. Kaca mobil mulai mengembun dari sisi luar, seperti ada makhluk-makhluk yang sedang menghembuskan napas panas mereka ke permukaan kaca. Agus menahan napas. Ini jauh lebih buruk daripada apapun yang pernah dia bayangkan. Dia menggenggam tangan istrinya erat-erat. Mereka sama-sama memejamkan mata, hanya mendengarkan suara ayahnya yang terus membaca ayat demi ayat tanpa henti. Jeritan-jeritan itu semakin menjadi-jadi. Suara ketukan di atap berubah menjadi pukulan keras yang bertubi-tubi. Namun, lantunan ayat itu terus berlanjut. Irama suara ayahnya tetap stabil, seolah tidak terpengaruh oleh gangguan mengerikan apapun yang terjadi di sekitar mereka. Hampir 2 menit berlalu, yang terasa seperti 10 tahun. Dan perlahan-lahan, suara-suara itu mulai mereda. Jeritan yang tadi memekakan telinga melemah menjadi gumaman tidak jelas, lalu hilang. Getaran di tanah mulai berhenti. Udara panas perlahan mendingin kembali, lalu menjadi dingin seperti sebelumnya. Ayahnya berhenti membaca, hening sejenak. Lalu dia berbicara dengan suara yang lebih tenang, namun masih penuh kewaspadaan. "Sekarang, buka matamu perlahan, dan jalan lurus ke depan. Jangan berhenti apapun yang terjadi." Agus membuka mata pelan-pelan. Istrinya juga membuka mata perlahan, sementara anaknya sudah setengah pingsan karena ketakutan di pelukannya. Saat pandangan mereka kembali fokus Agus Turkjit, semua sosok itu hilang. Tidak ada lagi kuntilanak, tidak ada pohon-pohon melengkung yang menyeramkan, tidak ada bayangan yang bergerak di kegelapan. Jalan di depan mereka berubah total. Kini itu adalah jalan aspal biasa, meski masih gelap dan sepi. Di kejauhan, terlihat titik-titik cahaya kecil lampu desa, bukan lampu ilusi yang menipu. Agus tidak membuang waktu. Dia langsung menginjak pedal gas, membuat mobil bergerak cepat. Dia tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Dia tidak peduli apa yang mungkin masih mengikuti di belakang. Dia hanya mengarahkan mobil lurus ke titik cahaya di ujung jalan itu. Butuh sekitar 10 menit sebelum akhirnya mereka melihat gapura selamat datang Purworejo yang asli. Gapura yang sangat dikenal Agus sejak kecil. Itu bukan bayangan, bukan tipuan. It's not. Begitu mobil melewati gapura itu, istrinya langsung menangis keras. Tangis lega, tetapi juga masih dipenuhi sisa-sisa ketakutan. Anak mereka ikut menangis sambil memeluk ibunya erat. Tubuh kecilnya masih bergetar hebat. Agus menghentikan mobil sejenak di pinggir jalan. Dia menandok, menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Kakinya terasa lemas ketika menginjak pedal rem. Tangannya masih gemetar saat memegang setir. Dia tahu satu hal dengan pasti. Ayahnya telah menyelamatkan mereka. Bukan kebetulan telepon itu masuk di saat yang tepat. Bukan kebetulan
Ayahnya terbangun dari tidurnya. Itu adalah firasat, ikatan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saat mereka sampai di rumah, ayah Agus sudah menunggu di teras. Dengan wajah lelah, dia memandang mereka satu persatu, memastikan semuanya baik-baik saja. Istri Agus langsung turun dari mobil dan memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Ayahnya mengusap punggung menantunya itu dengan pelan, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Ada makhluk di sana yang memang mencari tumbal. Tapi kalian belum berjodoh dengan mereka." Agus merinding mendengar kalimat itu. Setelah kejadian malam itu, Agus bersumpah untuk tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas, apalagi yang arahnya tidak jelas dan sepi. Trauma itu terlalu besar untuk dilupakan. Dan jalan tembus itu, sampai sekarang, tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Beberapa warga yang pernah mendengar ceritanya hanya berkata pelan bahwa memang ada jalur gaib di wilayah itu. Jalur yang hanya akan muncul ketika seseorang sangat lelah, sangat mengantuk, pikirannya sedang buram, dan hatinya tidak sepenuhnya fokus. Jalur yang menuntun mereka masuk ke tempat yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Dan jalur itu selalu mencari satu hal, tumbal.